Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini Bapak mau ngasih tahu nih gimana sih cara kita ngisi soal atau contoh soal dari usaha dan energi. Oke, usaha energi itu pada dasarnya ya. Usaha energi itu pada dasarnya rumusnya adalah rumus dasar. Rumus dasar dari usaha dan energi ya. Nah, rumus dasarnya adalah W sama dengan W sama dengan F dikali S gitu ya, kali S kecil. Oke, S kecilnya adalah perpindahan. Ini adalah rumus dasarnya, di mana W itu adalah usaha. W itu sama dengan usaha ya, usaha satuannya adalah Joule. Nah, kita pakainya Joule aja. Terus F adalah gaya, satuannya adalah Newton gitu ya, satuannya Newton. Dan S kecil ya di sini. S kecil di sini adalah perpindahan. Oke, S-nya kecil ya, bukan S gede. Perpindahan satuannya adalah meter. Oke. Ini adalah rumus dasar dari yang namanya usaha. Kayak gitu ya. Tapi, teman-teman, di sini usaha juga bisa bergantung dari suatu keadaan. Usaha bisa juga dikatakan sebagai bentuk perubahan energi loh. Kalau energinya berubah dari energi yang satu, misalkan nih kita nih dari yang lemah, energi kita lemah nih, lemas, tiba-tiba energi kita tiba-tiba menguat. Nah, di situ pasti ada usaha gitu kan. Kayak misalkan ada orang yang awalnya itu kelihatan lemah, lunglai, lesu gitu kan, tiba-tiba setelah dia menjalani usaha latihan dia jadi kuat, energinya jadi bertambah. Nah, itu dia. Karena adanya perubahan energi, maka itu dikatakan adanya usaha yang bekerja di sana. Oke. Akibat dari situ nih teman-teman, usaha juga bisa diartikan sebagai perubahan energi potensial. Di perubahan itu energi potensial akhir, misalkan EP2 dikurangi energi potensial awal, misalkan kayak gitu ya, bisa. Atau juga kita bisa pakai yang namanya perubahan energi kinetiknya, perubahan kecepatan. Nah, misalkan mobil yang tadinya diam tiba-tiba bergerak maju dengan kecepatan tertentu, ada usaha yang bekerja. Nah, terus misalkan ada lagi mobil yang tadi lagi berjalan nih, seperti yang soal kita bakal kita jawab ini, yang tadinya lagi berjalan kencang tiba-tiba berhenti. Nah, itu juga ada usaha yang dikerjakan untuk mobil itu berhenti. Kayak gitu ya. Nah, ini pada dasarnya rumusnya seperti ini. Oke? Pada dasarnya rumusnya seperti itu ya. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Bisa W sama dengan F kali S, di mana W itu usaha Joule, F itu gaya Newton, S itu perpindahan. Dan bisa juga dikatakan bahwa usaha itu sebagai bentuk perubahan energi. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang penting udah paham di contoh soalnya. Nah, energi potensial itu apa sih, Pak? Kalau misalkan dijabarin lagi, nah, energi potensial itu rumusnya seperti ini. Misalkan ya, W sama dengan EP2 dikurangi EP1 sama dengan M dikali G dalam kurung H akhir H2 dikurangi H1. Nah, ini rumus lainnya ya, rumus pengembangan ya energi potensial ya. Pak, terus kalau energi kinetik gimana, Pak? Kalau energi kinetik itu seperti ini. Oke, sorry, ini setengah dulu, setengah dikali M dalam kurung V2 kuadrat, V akhir dikuadratin dikurangi V1 atau V awalnya dikuadratin juga. Oke, kuadratin. Nah, di sini karena Bapak nggak ada fitur kuadrat, jadi Bapak pakai tanda itu ya. Nah, itu artinya kuadrat. Nah, bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba membahas soal yang ada di atas ini. Sebuah batu besar berada pada jarak 30 meter di depan kendaraan yang bermasa 600 kg. Nah, berarti jaraknya S-nya 30 meter nih. Di depan kendaraan yang bermasanya ada masanya. Masanya adalah 600 kg. Yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, kira-kira
kita menggunakan usaha ini pakai rumus yang mana? Perubahan energi potensial atau perubahan energi kinetik atau rumus yang dasar? Ya, betul. Karena di sini ada kecepatan, berarti kita menggunakan yang perubahan energi kinetik. Yang ditanyakan adalah tentukan gaya pengereman yang harus dilakukan mobil. Oke. Langkah pertama adalah kita ubah dulu nih kecepatan ini. Kan ini masih kilometer per jam ya. Sedangkan kalau kecepatan kan satuannya adalah meter per second. Nah, kita harus ubah dulu di bawah. Nah, di sini kita pembahasan dulu ya. Oke, pembahasannya bawah pembahasan kita tarik sini dulu. Tadi kecepatannya, nah ini kecepatan yang awal ya, kecepatan awalnya itu sama dengan 72 km per jam. 72 km per jam. Oke, nah 72 km per jam ini setara dengan nilai 20 meter per second. Oke, setara dengan nilai 20 meter per second. Nah, di sini tadi jaraknya atau S-nya itu bernilai 30 meter di depan pengendara. 30 meter ya, di depan mobil ya. Terus massa mobilnya, nah di sini massa orangnya nggak diikutin teman-teman. Kalau massa orangnya diikutin di sini, artinya massa mobil harus tambah dengan massa orang. Karena di sini massa orang yang tadi diketahui, artinya kita pakai massa mobil saja. Oke, massa mobil. Massa mobilnya sama dengan berapa tadi? 600 ya, 600 kg. Nah, di sini kita nyari apa sih Kak? Di sini kita nyari gayanya itu berapa gitu kan ya. Gayanya adalah berapa. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya sekarang berubah. Jadi gimana? Tadi kan W sama dengan F dikali S kecil kan? Dan ada lagi ininya, dan ini kita pakai gini aja ya. Dan W itu bisa sama dengan perubahan energi kinetik gitu kan ya. Jadi setengah M dalam kurung V2 dikuadratkan gitu ya, dikurangi V1 dikuadratkan. Oke. Nah, ini bisa kita gabungin nih rumusnya nih. Rumusnya bisa kita gabung jadi kayak gini rumusnya. Jadi F dikali S gitu sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 dikuadratkan. Nah, bisa jadi seperti ini. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena sama-sama rumus usaha. Sama-sama rumus usaha. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya. Kita lihat tadi di dalam soal, Bapak tarik lagi ke atas. Dalam soal itu bahwa mobil ini lagi bergerak nih dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, diminta sampai berhenti sebelum menabrak batu besar. Artinya, kecepatan akhirnya adalah sama dengan 0. Nanti yang kita tanyakan adalah F kan. Berarti F kita tulis sini, kita kali dengan jaraknya tadi 30 meter sama dengan setengah. Tadi masanya adalah 600 kg, massa dari mobil. Dalam kurung V2-nya 0. Gitu kan ya. 0 dikurangi 0 min V1 kuadratnya tadi adalah 20 kuadrat ya. 20 kuadrat itu Bapak taruh dulu deh biar kalian nanti paham. Nah, 20 kuadrat. Gitu ya. Bagaimana? Kenapa S-nya 30 tadi di soal jaraknya 30 meter. Masanya ini 600 dari mana, Pak? Massa mobil 600. Setengahnya dari mana, Pak? Setengah itu adalah rumus dari usaha perubahan energi kinetik. Pak, kenapa V2-nya 0? Karena tadi diminta mobil itu disuruh berhenti sebelum menabrak si batu. Gitu kan ya? Nah, terus bagaimana ya? Udah kita kalikan dulu yang bisa kita kalikan. Oke, misalkan ini kita dimin dulu di sini. Oke, kita dimin dulu. Nah, setengah dikali 600. Nah, setengah dari 600 adalah 300. Nah, sekarang minus 20 kuadrat. Minus 20 dikuadratin. Nah, dikali sama 4. Nah, 20 dikuadratin 400. Minus dikuadratin
minus kali minus positif. Nah, tanda minus kalau dipangkatin genap itu positif, kalau dipangkatin ganjil tetap minus. Ini karena di sini minusnya pangkatnya genap, pangkatnya 2, berarti jadinya plus ya. Jadi plus 400. 400 dari mana, Pak? Karena 20 pangkat 2 adalah 400. Oke. Habis dari situ bagaimana? Nah, sekarang kita bisa nih 30 sama 300 bisa kita bagi. Bisa kita bagi. Pak, jangan dibagi dulu, Pak. Dikali dulu, Pak. Oke, kita kali dulu. Kita kali dulu. Nah, sekarang 300 dikali 400. Ini gampang ya. Tinggal 3 kali 4, 12. Nolnya ada berapa? Ada 4. Tulis 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Ada 120.000. Nah, sini Bapak kasih titik dulu. Oke, 120.000. Nah, nanti F dikali 30 sama dengan 120.000. Nah, lihat, yang tadinya perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, nanti nilai F-nya sama dengan mana yang di atas, 120.000 atau 30? Ya, benar, yang di atas itu adalah 120.000-nya. Nanti dibagi 30. Bagaimana Pak cara baginya? Ini gampang. Baginya 12 dibagi 3, 4, ya kan ya. Nah, 30 punya 0 1, coret 0 atasnya juga 1. Jadi sisanya yang tadinya 0 di atas ada 4, sisanya jadi ada 3. Pintar. Jadi gaya pengeremannya dibutuhkan 4000 Newton. Oke, gitu ya. Nah, gampang lah ya. Nah, ini caranya. Oke. Oke, dipahami dulu, bisa di screenshot. Oke, bisa diulang-ulang ya soalnya ya. Ulang dari atas, bisa kalian screenshot dari soal sini terus ke sini. Nah, bisa kalian screenshot ya ke pembahasan. Oke, lanjutkan belajarnya di rumah. See you di postingan selanjutnya.